kawan-kawan, apa kabar? Ya, kemarin jagat perpolitikan Indonesia ada tremor sedikit, ya, karena beredar kabar pencalonan Muhaimin Iskandar atau yang biasa disebut Caimin menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Begitu berita itu terhembus, mulai terjadi tremor baik di kalangan partai koalisi, koalisi perubahan maupun partai koalisi yang lain. Isu ini dimulai dari hembusan yang disampaikan oleh aktivis, oleh kader Partai Demokrat tentang Anies sudah berjalan sendiri, tidak mengajak rembukan Partai Demokrat. Bahkan Andi Arief menyebut Anies sebagai pengecut. Nah, benarkah kondisinya seperti itu? Tapi yang jelas ada fakta bahwa menyeruak kabar munculnya Muhaimin Iskandar yang memang di luar dugaan kita menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Sudirman Said sebagai tim 8 dan juga juru bicara Anies mengatakan belum ada kesamaan pendapat antar pimpinan partai politik yang ada di koalisi perubahan. Nah, isu munculnya Caimin ini kemudian berkembang liar gitu ya. Bahkan ada dugaan munculnya nama Caimin ini setelah Surya Paloh datang ke istana menemui Presiden Jokowi. Meskipun kemudian sehari setelah berita ini menyeruak, Presiden membantah bahwa ada intervensi terkait Caimin gitu ya. Nah, tapi kemudian berita ini menimbulkan reaksi beragam. Di pemberitaan disebutkan kader Partai Demokrat menurunkan baliho Anies Baswedan. Ya, politik kita pasti tahu politik penuh ketidakpastian, apalagi politik Indonesia yang cenderung pragmatis, cepat sekali bisa berubah. Kepastian di politik itu hanya satu, ketidakpastian. Dan ya, kita masih ingat episode yang lalu. Bahkan ada seorang tokoh yang sudah berhembus kabar hendak dicalonkan sebagai calon wakil presiden Jokowi di titik terakhir, di menit-menit terakhir atau di detik-detik terakhir ternyata tidak, bahkan dipilih yang lainnya. Ya, politik demikian dinamis. Karena itu ketika kita berpolitik, memang sebaiknya gunakan pikiran rasional. Jangan digunakan emosi. Ya. Nah, kawan-kawan, setahun yang lalu ada seorang ketua umum atau mantan ketua umum PBHMI datang menemui saya. Mengatakan ada upaya dari golongan aktivis untuk menduetkan Anies dan Caimin. Saya katakan waktu itu kayaknya kecil kemungkinan itu bisa terjadi. Dilihat dari sejarah masa lalu. Saya bahkan secara sederhana mengatakan antara Islam tradisionalis dan Islam modernis ini agak
sulit memang disatukan dalam bingkai politik, bahwa dalam kehidupan sosial mereka bekerja sama, it's okay. Dalam bingkai politik nampaknya itu belum pernah ada presiden di Indonesia. Tapi saya tidak menyangka bahwa apa yang sudah saya dengar setahun yang lalu sekarang menjadi kenyataan. Nah, tentu saja pilihan ini ada orang yang marah, ada yang kecewa, ada yang apatis, ada yang setuju. Memang demikian politik. Dalam politik, sebenar-benarnya kita, meskipun kita sudah melakukan hal-hal benar, pasti ada yang menyalahkan, pasti ada yang tidak sependapat, pasti ada yang tidak mendukung, pasti ada yang mengkritik. Sebaliknya, sesalah-salahnya kita, pasti ada yang mendukung, pasti ada yang membela, pasti ada yang sependapat. Ini semua bisa kita jadikan pegangan untuk membaca tren politik Indonesia ke depan. Kita belum tahu siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Kita belum tahu juga siapa calon wakil presiden Ganjar. Apakah akan ada tremor-tremor baru dalam perpolitikan Indonesia? Kita lihat ke depannya. Terima kasih.